يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pada siang hari ini kembali kita akan membahas kajian dari kitab utama kita, buku yang akan kita bahas dari kitab Fikih Al-Muyassar, pembahasan fikih secara ringkas dari pembahasan yang sederhana, kemudian nanti kita tambah dengan penjelasan-penjelasan dari referensi yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam membahasnya. Jamaah, kalau kita mengikuti kajian rutin tentang fikih, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang Kitabul At'imah wal Ashribah, pembahasan tentang makan dan minuman di dalam Islam. Selanjutnya adalah yang masih berkaitan sebenarnya dengan bab ini, berkaitan dengan muamalat, adalah Kitabul Buyu', pembahasan tentang jual beli di dalam agama Islam. Dan ini sangat penting jamaah, karena kegiatan ini sehari-harinya tidak lepas dari kita. Jual beli, baik kita sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Al-buyu', pengertian dari jual beli. Jadi kesimpulannya jamaah yang dimulakan oleh Allah, bahwasannya ada perbedaan yang mendasar antara jual beli dan riba. Kalau sudah dicampur adukan antara jual beli dan riba, akad seperti itu tidak boleh dilakukan. Karena ada perbedaan, jual beli ini halal sedangkan riba itu haram. Maka yang berusaha mensiasati, mengelabukan ya, membuat aturan seolah-olah ini jual beli, padahal itu sejatinya adalah riba, maka akad ini batil. Jual beli itu hukumnya halal. Hukum asalnya
Kalau dalam istilah fikih ini disebut dengan khiyarul majlis, pilihan di dalam bermajlis. Maksudnya antara penjual dan pembeli, selama mereka belum berpisah, selama pembeli belum meninggalkan kedai, belum meninggalkan toko, belum meninggalkan penjual tadi, ini pembeli masih memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya. Begitu juga dengan penjual, ini namanya khiyarul majlis. Kalau khiyarul majlis ini diperbolehkan jamaah, ditetapkan oleh Nabi SAW, maka berarti transaksi jual beli itu hukumnya adalah halal, boleh untuk dilakukan. Ya. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil bai'i fil jumlah, dan mayoritas atau sepakat kaum muslimin tidak ada pelarangan dalam melakukan jual beli, hukumnya boleh. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi, apalagi kita butuh dengan akad seperti ini. Li'annal insana yahtaju ila ma fi yadi ghairihi. Karena kenapa jamaah? Terkadang ada suatu kebutuhan yang itu menjadi milik orang lain. Cara mendapatkannya imma bil hibah, baik dengan pemberian, atau bisyira awil buyu, atau dengan dibeli terlebih dahulu, baru kita boleh memanfaatkan sesuai yang kebutuhan kita ini. Baik, itulah muqaddimah dalam jual beli jamaah secara ringkas. Kemudian arkanul bai', rukun-rukun jual beli. Nah, kira-kira jual beli kita ini sudah sempurna belum rukunnya? Kalau ada yang kurang, maka jual beli ini tidak sah, harus dikembalikan, harus dibatalkan jamaah. Arkanuhu salasa, ada 3 rukun dalam jual beli jamaah. Yang pertama akidun, adanya penjual dan pembeli, akid. Kemudian wa ma'kudun alaih, ada yang diperjualbelikan, ma'kud, ada yang diakadkan. Kemudian yang ketiga adalah sighah, yaitu ijab qabulnya dalam jual beli. Fal'akidu yashtamilul ba'i wal mushtari. Dan yang dimaksud dengan akid, orang yang berakad itu berupa penjual dan pembeli. Wal ma'kudu alaihi al mabi', dan al ma'kud, sesuatu yang diakadkan ini adalah barang yang diperjualbelikan. Wasighoh hiya al ijab wal qabul, dan sighoh itu adalah ucapan ijab dan juga qabul. Jadi ijab dan qabul tidak hanya dalam pernikahan, karena pernikahan ini sama dengan jual beli jamaah, harus adanya ijab dan qabul. Wal ijab al lafzu as-sadir minal ba'i kan yaqulu bi'tu. Ijab itu seperti ucapan penjual mengatakan bi'tu, aku jual. Wal qabul al-lafzu as-sadir minal mushtari ka'an yaqula ishtaraitu, seperti ucapan dari pembeli ishtaraitu, aku beli. Nah, ini yang dimaksud dengan ijab dan qabul. Wa hadhihi as-sighah al-qauliyah, dan ini jamaah adalah bentuk sighah yang diucapkan. Kira-kira jual beli kita seperti ini enggak sekarang jamaah? Jual beli kita kalau ke warung, penjual itu bilang enggak, saya jual beras ini, saya beli beras ini. Perlu enggak kayak gitu jamaah? Jarang ya seperti ini ya. Langsung ada transaksi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Berarti kira-kira sah enggak jual beli kita kalau begitu? Terlebih lagi kalau kita masuk supermarket jamaah, itu enggak ada yang ngelayanin. Kita ambil barang, kemudian kita bayar ke kasir, kemudian keluar. Enggak ada ucapan saya jual atau saya terima. Kira-kira jual beli seperti ini sah atau tidak? Nah, ternyata jamaah, ijab dan qabul itu bukan cuma ucapan. Ijab dan qabul itu juga bisa berupa tindakan atau perbuatan fi'liyah. Amma sighatul fi'liyah fa ya al-mu'athah. Adapun bentuk sighah yang fi'liyah berupa perbuatan, fa ya al-mu'athah, seperti al-mu'athah. Apa itu mu'athah? Wa hiya al-akhzu wal i'ta', seperti mengambil dan memberi. Ka'an ya'fal al-mushtariyu samana as-sil'ah ilal ba'i, seperti pembeli membayarkan harga barang dagangan kepada penjual, fayu'tiyahu iyyaha biduni qaulin, kemudian penjual menyerahkannya tanpa mengucapkan sebuah kata pun. Berarti jamaah praktek kita sekarang ini,
Kalau kita ke swalayan atau supermarket, pas kita ambil barang, kemudian kita kasih ke kasir, kasir itu nggak bilang apa-apa, kita cukup bayar, dia hanya menyebutkan harga, dan dia tidak mengucapkan saya jual, dan juga kita tidak mengucapkan saya beli, ini jual belinya sah. Nah, inilah yang disebut dengan bai'ul mu'athah. Banyak kan sekarang ya ke pusat-pusat perbelanjaan seperti itu jamaah, kita silakan ngambil barang apapun, nanti pas di kasir kita bayar, ternyata jual beli seperti ini sah. Tapi ada mazhab tertentu jamaah, syarat jual beli itu harus diucapkan penjual dan pembeli. Kalau penjual tidak mengucapkan aku jual, kemudian disaut oleh pembeli aku terima, jual belinya tidak sah. Ini termasuk apa? Mazhab, ada pendapat, namun pendapat yang paling kuat, selama ada tanda di sana adanya keriduan antara penjual dan pembeli, ini hukumnya sah jual beli tersebut. Terkadang penjual tidak mampu berbicara, hanya menyebutkan tulisan dengan sebutan harga per kilo sekian, dibayar, dia bungkus, dia berikan, dia terima uangnya. Ini sudah menjadi tanda jual belinya ini antara keduanya ridho, sama-sama ridho, ya. Ini yang dimaksud dengan sighah jual beli. Kemudian selanjutnya jamaah, al-isyhadu 'alal bai'. Bolehkah ada saksi dalam jual beli? Wajibkah harus ada saksi dalam jual beli? Al-isyhadu 'alal bai' mustahabbun. Hukum saksi dalam jual beli adalah mustahab, sunnah. Wa laisa biwajib, dan tidaklah wajib. Jadi kalau cuman kita berdua sama penjual dan nggak ada orang ketiga sebagai saksi, jual belinya sah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashhidu idza tabaya'tum. Bersaksilah ketika kalian sedang bermuamalah atau berakad. Fa amarallahu ta'ala bil ishhadi 'indal bai'. Allah perintahkan kita untuk mendatangkan saksi ketika melakukan jual beli. Ghairu anna hadzal amra lil istihbab. Tapi perlu diketahui, perintah ini adalah perintah yang hukumnya istihbab, hukumnya sunnah. Dalilnya Allah mengatakan fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi yu'tumina amanatuhu. Apabila sebagian kalian merasa aman dengan sebagian yang lain, falyu'addi, maka tunaikanlah apa-apa yang menjadi amanat baginya. Jadi kalau kita yakin ini penjual orangnya amanah, pembelinya juga amanah, dan tidak ada yang dirugikan nanti, maka boleh kita melakukan jual beli tanpa adanya saksi. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada barang-barang tertentu, jenis jual beli tertentu yang itu lebih aman dengan menggunakan saksi. Khawatirnya barang ini apa? Barang yang kalau misalkan nanti takut muncul masalah di suatu hari, maka alangkah bagusnya ada saksi di dalamnya, tapi tidak wajib. Jual belinya tetap sah. Baik jamaah, itulah muqaddimah dalam hukum jual beli. Di dalam jual beli, tadi kita sudah bilang hadis yang mengatakan antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya selama mereka belum berpisah. Nah, batasan berpisah ini di mana jamaah? Kalau kita masuk pasar itu jamaah, bukankah semua itu adalah pedagang? Batasannya itu di mana? Apakah sampai kita keluar pasar dulu baru selesai akadnya, atau selama di pasar di sana masih berlaku khiyarul majlis? Kita datang ke tukang ikan, ketika lagi transaksi ikan, pengen beli ikan, kemudian kita pindah ke pedagang sebelahnya, pedagang ikan yang sama jamaah. Kata para ulama, kalau kita sudah berpindah dari satu pedagang yang lain, maka telah selesai akad kita dari pedagang yang lama, ya. Berarti misalkan dengan pedagang A kita sudah setuju, kita sudah bayar, barang yang sudah kita ambil, kemudian kita pindah ke si B, hukum asalnya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kepada si A tadi jamaah.
karena akadnya sudah mengikat. Jual beli itu akadnya mengikat. Tapi kalau kita masih berdiri di pedagang yang A, kita cek-cek, oh ternyata ikannya ada yang kurang di sini, atau ikannya kita anggap uang ini kayaknya lebih pas digunain buat beli sayur daripada beli ikan. Nah, boleh kita batalkan jual beli ikan ini. Itu ya. Jadi jual beli itu akadnya mengikat kalau sudah sempurna syarat-syaratnya. Baik, jamaah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis majelis, khiyar, jenis-jenis pilihan. Yang pertama adalah khiyarul majlis, wa huwal makanul ladzi yajra fihi at-tabayu fayakunu likulli wahidin minal aqidain al-khiyar ma dama fi majlisil aqd. Adalah tempat yang diperkenankan bagi penjual dan pembeli menentukan pilihan, melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Inilah yang dimaksud dengan khiyarul majlis. Dan tidak dibenarkan yang namanya ada persyaratan barang yang sudah disentuh, barang yang sudah dilempar harus dibeli. Barang yang sudah dipegang mau tidak mau harus dibeli dan tidak bisa dikembalikan. Maka syarat-syarat seperti ini tidak diperbolehkan jamaah. Ada istilahnya yaitu bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah itu semua barang dagangan yang sudah disentuh atau dibolak-balik, berarti barang ini harus dibeli oleh pembeli, nggak boleh dikembalikan. Ini namanya bai'ul mulamasah. Ini kan merugikan jamaah, merugikan si pembeli. Padahal dia tidak tahu gimana kondisi dari barang yang dia sentuh tadi. Nah, oleh karena itu adanya khiyarul majlis. Silakan selama belum deal, selama pembeli masih berdiri di hadapan penjual, dua-duanya boleh lanjut, boleh batal transaksi jual belinya. Tidak ada yang mengikat. Yang kedua, khiyar yang kedua, khiyarus syarat. Wa huwa an yashtarital al-muta'aqidan aw ahaduhuma al-khiyar ila muddatin ma'lumatin. Yaitu persyaratan yang dipilih atau yang berasal dari penjual dan pembeli bil khiyar, adanya pilihan ila muddatin ma'lumatin pada batasan waktu tertentu, seperti si jamaah. Kalau kita beli barang, kita minta sama penjual, saya mau beli barang ini tapi dengan syarat kalau misalkan selama 3 hari ke depan ada yang rusak barang ini, boleh saya kembalikan. Ini namanya khiyarus syarat. Kemudian penjual mengatakan saya setuju, berarti dalam waktu 3 hari ini kalau ada yang kurang, dan kurang ini bahas ya, luas pembahasannya, maka boleh pembeli mengembalikan barang ini kepada si penjual selama waktu yang ditentukan. Ya. Li'imda'il akad au faskhihi, untuk melanjutkan akad atau membatalkan akadnya. Fa iza intahatil muddati al muhaddadah bainahuma min bidayatil akad wa lam yufsakh sara laziman. Kalau sudah melewati batas waktu tadi, maka akad ini menjadi mengikat, enggak boleh pembeli mengembalikan barangnya karena sudah lebih dari 3 hari. Ternyata di hari yang keempat baru rusak jamaah. Salah sendiri tadi persyaratannya cuma sampai 3 hari dan disetujui oleh penjual 3 hari kita deal. Kalau selama 3 hari ada yang kurang, kembalikan barangnya. Dan ini diperbolehkan. Sama seperti ini jamaah. Yang sekarang kita lakukan, jual beli durian. Pak, duriannya tolong dibuka. Kalau durian ini manis, baru saya beli. Kalau nggak manis, tukar sama yang lain. Ini namanya khiyaru syarat jamaah, khiyarus syarti. Nah seperti ini diperbolehkan. Apalagi penjual mengatakan saya tanggung kalau nggak manis, boleh ditukar dengan buah yang lain. Nah ini namanya khiyarus syarat, ini diperbolehkan. Ya. Misal contoh, an yashtariya rajulun min akhar sayyarah. Ada seseorang yang membeli mobil dari orang lain.
Wa yaqulul mushtari, kemudian pembeli mengatakan, li al khiyar muddata syahrin kamil, saya memiliki syarat, dikasih pilihan selama 1 bulan. Fa in turaji anil syira' khalal syahr falahu dzalika wa illa lazimuhu syira'us sayyarah bi mujarradi intihai syahr. Kalau penjual menyetujui maka berlaku syarat ini, kalau tidak maka tidak boleh dilakukan syarat ini jamaah. Inilah yang dimaksud dengan khiyaru syarat. Kemudian yang ketiga, khiyarul aib. Wa huwa alladhi yasbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah lam yukhbirhu bihi al-ba'i aw lam ya'lam al-ba'i'u bihi. Kalau pembeli mendapatkan cacat dari barang yang dibeli, lam yukhbirhu bihi al-ba'i, dan penjual tidak memberitahunya ketika melakukan akad, aulam ya'lam al-ba'i'u bihi, dan penjual tidak tahu ada cacat di barang yang dia jual, watan kusu bisababi hadzal aib qimatus salah, maka pembeli berhak meminta potongan harga dari barang yang terdapat cacat tadi. Bagaimana dengan hukum penjual? Penjual harus siap menerimanya, karena hukum asalnya penjual itu menjual barang yang selamat dari cacat, selamat dari aib. Tapi kalau ketika dibeli ternyata ada aib, dan aib ini memang dari barang tadi, bukan karena pembeli, bukan karena dirusak oleh pembeli, maka pembeli ini berhak untuk mengembalikan, atau dia meminta potongan harga, atau barang itu tetap dia pegang tapi diganti dengan al-arsyu. Apa itu arsh? Uang kompensasi karena adanya cacat dari barang yang dia beli tadi. Ini namanya al-arsh. Dan penjual nggak boleh mengelak kalau cacat ini benar-benar bukan dari si pembeli. Bedanya keadaan seperti ini jamaah. Kalau pembeli ini tahu adanya cacat tapi tidak diberitahu kepada pembeli, maka dia termasuk dalam ancaman orang-orang yang berbuat curang. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Ini udah tahu durian ini nggak manis, udah tahu durian ini bukan karena matang dengan sendirinya, tapi karena hasil karbitan misalkan, tapi nggak dia sampaikan adanya cacat di situ, atau ada busuk di dalamnya, kelihatan dari luarnya, dia sudah tahu, maka penjual seperti ini telah berbuat curang. Dan curang bukan dari golongan Nabi SAW. Keadaan yang kedua, penjual ini nggak tahu kalau barang yang dia jual ini cacat, dari luarnya aman-aman aja, tapi ternyata pas dibuka ada yang kurang. Nah, dia harus siap juga menerima komplain dari si pembeli, karena sejatinya dia harus menjual barang itu dalam kondisi yang aman. Berarti jamaah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak penjual atau toko ngasih syarat barang yang sudah dibawa tidak boleh dikembalikan? Boleh nggak jamaah? Barang yang sudah dibawa atau barang yang sudah meninggalkan kasir tidak boleh dikembalikan lagi. Boleh nggak syarat-syarat seperti ini jamaah? Tafsil kata kita, butuh penjelasan. Kalau ketika akad pembeli sudah dijelaskan barangnya begini, ada kurangnya, kemudian pembeli tetap ngambil, itu resiko pembeli berarti. Tapi kalau tidak dijelaskan baru ketahuan di rumah, maka penjual harus siap menerima komplain dari si pembeli. Dan bagi penjual yang mau menerima kekurangan, ingat hadis Nabi SAW, man aqala musliman aqalallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima kekurangan seorang muslim, maka akan Allah tutup kekurangannya pada hari kiamat. Penjual yang mau menerima komplain, mau membayar kompensasi tadi, akan Allah tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Jadi jual beli yang diridhoi itu adalah jual beli yang pembeli jujur dan penjual juga jujur. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk-bentuk pilihan dalam jual beli. Nah, jamaah sekalian, itulah ringkasan atau poin-poin yang kita sampaikan di siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.